Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Elma. Jadi di video kali ini aku nggak akan bikin tutorial makeup, tapi aku akan berbagi tips-tips supaya makeup itu tahan lama dan nggak akan crack. Dan video ini sangat cocok untuk kalian yang para MUA pemula ataupun self makeup pemula. Jadi pasti kalian kan nggak pengen kalau selesai makeup tiba-tiba makeupnya luntur atau muncul crack di mana-mana kayak di smileline, di under eye. Kalau kalian pengen tahu tips-tipsnya kayak gimana, tonton videonya sampai selesai. Nah, jadi ini sesuai pengalaman aku sendiri selama aku make upin klien, dan aku akan berbagi kalian. Di sini aku punya 3 tips. Menurut aku ini yang paling penting. Oke, jadi tips yang pertama, ini yang paling penting sekali, yaitu skin preparation. Nah, skin preparation itu apa? Jadi fungsinya adalah mempersiapkan kulit supaya nanti pas dipakein produk makeup itu kulitnya nggak ada masalah. Kayak muncul crack, makeupnya jadi cakey ataupun dan lain sebagainya. Nah, kalau skin preparationnya benar, itu nanti makeupnya akan tahan lama dan lebih flawless. Dan menurut aku skin preparation itu terdiri dari 2 golongan, yaitu yang pertama ada skincare dan yang kedua ada primer. Nah, skincare sendiri itu adalah rangkaian produk yang memberikan nutrisi pada kulit dengan jangka waktu tertentu, itu memberikan efek pada kulit, seperti ada yang bikin kulitnya jadi lebih cerah, lebih putih, lebih glowing, ataupun untuk kulit yang berjerawat. Dan biasanya rangkaian skincare itu dimulai dari toner, essence, serum, moisturizer, sama SPF. Nah, kalau primer itu sendiri, primer itu menurut aku termasuk dalam produk makeup ya. Jadi gunanya untuk mengimbangi tahapan make up, dan efeknya itu dirasakan saat itu juga gitu loh. Jadi primer itu ada yang finishnya matte, ada yang bikin jadi dewy, kayak sehat gitu loh, kulitnya lebih glowing. Terus ada juga primer yang untuk ngeblurin pori-pori. Nah, jadi kalau kalian nggak pakai primer itu saat itu juga, ya kalian nggak ngerasain apa-apa gitu loh, nggak akan ngerasain efeknya. Tapi kalau kalian pakai itu, kalian langsung rasain primernya. Nah, intinya sebelum pakai make up itu kulit harus benar-benar dalam keadaan lembab. Mau kulitnya normal, mau kulitnya kering, ataupun kulitnya itu berminyak, itu wajib minimal pakai moisturizer aja, pakai pelembab, supaya kulitnya itu terhidrasi dengan baik. Kalau kulitnya lembab, nanti foundationnya itu akan menempel dengan sempurna, jadi make upnya lebih flawless dan tahan lama. Kalau seandainya kalian melewati skin preparation, itu sangat percuma, sangat disayangkan. Meskipun semahal apapun harganya produk make upnya, pasti make upnya akan jadi kayak cakey gitu, kayak dempul, dan gak akan tahan lama, malah gampang muncul crack seperti di smileline, seperti di under eye. Tapi harus mengimbangi kulitnya. Maksudnya kita harus tahu tingkat kelembaban yang diinginkan masing-masing. Nah, ini sesuai pengalaman aku saat make upin klien. Biasanya skin preparation-nya itu aku stepnya mulai dari toner, essence, serum, sama moisturizer, dan sunscreen. Nah, kalau di situ aku ngerasanya wajahnya klienku itu udah lembab banget dan agak lengket-lengket gitu, aku akan skip primer. Tapi kalau seandainya kurang lembab, itu moisturizernya aku double layer, jadi aku tambahin 1 layer lagi, atau aku ke tahapan selanjutnya aku pakein primer. Nah, kita masuk tips yang kedua. Ini juga penting banget, yaitu pengaplikasian foundation dan krim kontur sama cream blush yang benar. Nah, foundation sendiri itu fungsinya adalah meratakan warna kulit, dan finishnya ada yang matte, ada yang dewy, ada yang di tengah-tengahnya yang medium atau satin finish, dan warnanya juga beragam banget, mulai dari yang keping-pingan, yang paling putih, sampai yang tergelap. Dan kalian harus menyesuaikan warna kulit kalian, dan jangan sampai untuk yang kulitnya kulitnya putih malah kalau kegelapan ya mukanya jadi gelap gitu loh. Untuk kulitnya yang gelap nanti malah jadi abu-abu karena pakai foundation yang terlalu putih.
Jadi harus sesuai warna kulit masing-masing. Dan harus disesuaikan sama jenis kulitnya. Kalau kulit kalian kering, itu kalian bisa pakai foundation yang finishnya dewy atau yang bikin glowing. Terus kalau kulit kalian berminyak, kalian bisa cari foundation yang finishnya matte. Tapi kalau aku sendiri, sesuai pengalaman aku saat make upin klien, itu aku selalu cari foundation yang finishnya matte, karena menurut aku dia akan lebih kuat dan tahan lama, jadi nggak akan longsor. Karena itu tadi, kalau skin preparation-nya benar, itu dijamin make up nggak akan rusak, nggak akan longsor. Dan pengaplikasiannya juga harus bener, jangan sampai tebal di bagian manapun, karena nanti bagian yang belum tertutup sempurna kayak imperfection, kayak bekas jerawat, itu nanti bisa diakalin sama concealer. Nah, fungsinya concealer itu yaitu untuk menutupi imperfection yang belum tertutup sempurna. Nah, biasanya untuk pengaplikasian foundation itu aku gunain flat brush, brush yang khusus untuk foundation ya, ataupun dengan spons yang udah dibasahin. Pokoknya sponsnya harus dalam keadaan lembab. Nah, kemudian aku benerin tuh garis-garis yang udah muncul seperti di under eye atau smile eye. Nah, kemudian caranya cukup aku tap-tapin aja si foundationnya sampai merata dengan sempurna. Nah, kemudian sebelum pemakaian krim contour atau krim blush, itu pastikan dulu foundationnya itu ngeset. Jadi tandanya kalau udah ngeset, udah kering, itu kalau disentuh dengan jari, dia nggak akan ninggalin jejak jari atau bekas sentuhan gitu loh. Nah, itu tandanya siap digunakan sama produk make up selanjutnya. Pokoknya mulai tahap skin preparation sampai pemakaian foundation itu kalian harus memberikan waktu. Misalnya setelah pakai toner itu kalian biarkan dulu tonernya tuh ngeset, meresap dulu. Setelah itu essence, serum dan lainnya sampai ke tahap foundation itu juga kalian harus memberikan waktu biar produk tersebut itu ngeset dulu, biar meresap dulu ke kulit kalian. Kemudian baru dipakein tahapan make up selanjutnya. Dan kemudian tips yang terakhir, ini juga nggak kalah penting, yaitu adalah pengaplikasian setting powder atau finishing powder yang benar. Gunanya setting powder atau finishing powder yaitu untuk menjaga agar foundation dan produk make up yang lainnya agar tidak cepat luntur dan untuk menyerap minyak. Jadi fungsinya setting powder itu untuk mengontrol minyak sehingga make upnya nanti bisa jadi tahan lama dan lebih flawless. Terlihat lebih mulus dan halus gitu ya. Nah, setting powder itu biasanya disebut juga bedak tabur atau loose powder. Teksturnya juga super halus, ringan, dan dia berbentuk serbuk. Coveragenya juga nggak setebal compact powder atau powder foundation. Nah, cara aku mengaplikasikan setting powder itu dengan pakai sponsnya, pakai aplikatornya loose powder tersebut. Itu aku ambil produknya, kemudian aku tap-tap kayak gini. Cara pakainya aku tap-tap sambil ditekan-tekan supaya powdernya itu meresap ke dalam pori-pori, ke kulit kita. Nah, kalau udah gitu aku diamkan selama 3-5 menit. Itu yang dinamakan teknik baking. Jadi teknik baking itu adalah mendiamkan atau membiarkan powdernya itu supaya minyaknya terserap dengan maksimal, jadi make upnya bisa tahan lama. Nah, kemudian kalau udah sampai beberapa menit itu aku hapus sama powder brush yang besar itu sambil aku blend. Jadi sambil brushnya itu sambil diputer-puter kayak gitu. Nah, kalau udah gitu bisa dipakaikan tahapan make up selanjutnya, yaitu pakai compact powder biar menambah coverage. Menurut aku, kalau pengaplikasian mulai dari skin preparation sampai ke setting powder itu benar, dijamin make up itu akan tahan lama gitu loh, akan awet dan gak akan cakey, gak akan muncul crack. Mungkin akan muncul tapi beberapa jam saat setelah pakai make up, mungkin 4 jam atau 5 jam gitu. Dan itu aja tips-tips dari aku. Semoga kalian mengerti sama apa yang aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, para MUA pemula ataupun self make up pemula. Kalau kalian ngerasa ada yang kurang aku sampaikan, kalian bisa tambahkan di kolom komen, karena di sini aku juga
sama-sama belajar gitu loh. Dan aku ingetin sekali lagi buat kalian semua untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku ada video-video baru. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.